Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arta Channel bareng Andi Nagata, tentunya dalam program Fit Andy. Nah, kali ini bintang tamu tapi bukan bintang. Kita sudah kedatangan seseorang yang luar biasa sekali, muda seperti pangeran Arab ya. Oke, jadi sebenarnya bintang tamu kita kali ini adalah salah satu sahabatku, sahabat istriku di Desa Tanjung Sari yang cukup viral. Siapa nama aslinya siapa sih Mas? Aris Ginanjar. Aris Ginanjar. Aris ini katanya D3 apa Mas? Diploma 3 perkebun. Nah, jadi Mas Aris ini adalah salah satu orang yang banyak rencana. Jadi dia tuh sering membuat status dan membuat video. Tapi orang-orang tuh mungkin lebih menganggap kalau Mas Aris itu kayak membual gitu. Ngerasa nggak? Ngerasa. Terus gimana tanggapan Mas Aris ketika orang ada yang bilang kalau Mas Aris itu lebih kayak ke pembual gitu? Ya, saya tanggapi positif aja. Ya memang dia nggak tahu isi kepala saya. Gitu. Kalau tahu isi kepala saya kan nggak mungkin nggak nyampe dibual gitu, kata pembual gitu ya. Kalau misalkan untuk sementara ini, kalau di tengah-tengah pandemi kayak gini, Mas Aris tuh lagi sibuk apa? Ya bikin keripik kayak gitu. Oh, ada keripik ya. Nah, jadi sekarang Mas Aris ini juga salah satu seorang bisnis. Dia juga memiliki banyak, ini apa namanya? Sale ya? Iya. Jadi ini adalah pisang sale hasil ciptaan dari Mas Aris. Ini keripik pisang sale. Kalau untuk penjualannya sudah sampai kemana aja? Paling jauh ke Gronggang, daerah Gronggang. Jadi Gronggang, Simbuang, Sampanahan. Dibantu orang tua atau? Dibantu. Oh, dibantu. Dibantu pemasaran. Dibantu dengan pemasaran. Oke. Jadi kalau ini memang untuk pisangnya sendiri Mas Aris dapetin atau kerjasama dengan warga? Sekarang masih cari-cari, tapi tapi ada yang kerjasama sudah dengan warga RT 3. Berarti kan jadi gini, sebenarnya Mas Aris juga membantu masyarakat kan, artinya kan dengan iya. Ketika mereka punya pisang udah dijual gitu kan. Jadi sebenarnya Mas Aris sebagai seorang perantara yang dimana mereka tuh mengumpulkan para petani. Sampai sekarang pun ternyata Mas Aris tuh masih sering dibicarakan karena itu tadi di statusnya. Itu mulai kapan sebenarnya? Mulai bulan Maret. Karena dia itu membuat status yang clickbait banget. Dia tuh bikin sesuatu yang orang tuh jadi mengomen, tapi komennya lebih kayak bukan mencemooh sih, mungkin mengatakan mendingan kamu apa sih yang nyata-nyata aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak gitu orang tua tahu nggak sih? Tahu. Terus tanggapan orang tua kalau anaknya dicemooh gitu gimana? Ya kadang yang nyata-nyata aja gitu kan. Bilangnya orang tua, cuman kan karena orang tua juga mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu. Gitu. Keburannya apa aja sih kalau ada yang ada di Mas Aris? Programku durian. Durian. Untuk bisnis utama nanti. Bisnis utamanya lebih ke durian karena memang durian khususnya di Tanjung Sari, di Magalau ya itu cukup terkenal gitu. Tapi kalau yang mau Mas bawa untuk duriannya ini apa? Yang mau durian jenis apa? Musangking dan duri hitam. Emang beda ya? Beda. Yang bawor itu aku udah baca, bawor, musangking, durian hitam. Iya, 3 ini. 3. Saya bawa. Itu bibitnya Mas dapat dari mana? Karena ada kan pelanggan, ada suppliernya udah. Oh, sudah. Kemudian juga aku pernah baca katanya Mas ini ingin mencanangkan penanaman bibit durian di masing-masing, bukan di masing-masing, untuk di Tanjung Sarinya. Iya, nanti udah ajukan ke kepala desa kemarin. Oh, sudah mengajukan. Udah, nanti mau bikin pembibitan di daerah belakang sini. Di belakang masjid ini. Jadi lebih sebenarnya itu untuk bibitnya kita dibiayai oleh desa gitu ya, atau iya, nanti tahun ini mau dianggarkan untuk penanaman itu. Jadi bikin pembibitan. Kenapa jadi kepikiran mau nanam pohon durian itu di desa gitu? Tujuannya apa? Supaya Tanjung Sari jadi sorotan gitu. Kayak Magalau kan. Iya, karena Magalau tuh sampai ke pedalaman tuh banyak banget pohon duriannya. Berarti harapannya gitu ya, Tanjung Sari itu terkenal jadi tempat desa wisata kan gitu kan. Tapi kalau selain durian, kira-kira kemarin aku juga baca katanya lada. Kalau untuk lada kan untuk saya sendiri aja. Kalau untuk lada tuh sih. Kalau untuk Tanjung Sari kan durian. Jadi kan ada durian, lada, pisang itu gimana? Kalau pisang menjanjikan juga. Menjanjikan ya. Ibaratnya 1 tahun udah panen. Iya. Tapi kalau untuk pisang ada nggak jenis yang pengen Mas Aris tanam gitu? Kalau untuk sekarang ya mungkin kepok dulu ya. Di Banjarmasin mahal soalnya. Kalau untuk di Banjarmasinnya mahal.
Kalau di pengecer sampai 14.000, 15.000. Untuk di pengecernya. Jadi mungkin durian itu adalah salah satu program utama Mas Aris buat penanaman di desa khususnya. Terus juga Mas Aris juga udah membuka lahan ya. Lahan ya. Kemarin yang kerjasama itu gimana? Kan ceritanya Mas Aris itu sempat ada bekerja sama. Ada lahannya udah. Cuman kan belum ada bibitnya kan. Nanti tunggu bibitnya baru ditanam. Ditanam. Gitu. Itu untuk selanjutnya Mas Aris mau ngerjain sendiri atau perlu karyawan kira-kira? Sudah saya canangkan perlu memang. Perlu untuk karyawannya. Ya, karyawan harian lepas saja untuk perawatan gitu. Untuk perawatan karena memang progresnya ya karena kita paham progres seperti ini tidak bisa kita tanam langsung tumbuh terus dia langsung buah enggak kan. Jadi memang perlu proses. Kan 1 hektar dulu rencana kan. 1 hektar nanti kalau udah panen mau beli tanah lagi kan gitu. Berarti tinggal nunggu prospeknya tuh jangka panjang. Ya nggak masalah sih kalau tahun panen mungkin. Kalau untuk 1 hektar ya mungkin ya sekitar 1 miliar. Nah, untuk 1 M. 1 hektar? 1 M. Untuk per 1 hektarnya? Ya, durian. 1 M. Emang segitu mahalnya ya durian musa gitu. Harga kalau bandrolan satu biji itu setengah juta. Maksudnya 1 biji yang bulatan gitu. Keunggulannya apa aja sih durian musangking itu sampai satu ini aja dibanderol kurang lebih setengah juta? Karena lengkap di situ, manisnya ada, tebelnya ada, bijinya kecil. Kira jeda untuk ke musim durian selanjutnya berapa lama? Oh, normalnya 4 tahun udah. Normalnya 4 tahun. Jadi kalau untuk 1 biji aja udah 500.000, anggapannya 500.000. Satu pohon nggak mungkin cuma nongolin 1 biji. Pertama panen bisa kira 10 per pohon. Itu juga udah sekitar 5 jutaan kan per pohon. Sehektar ada berapa pohon? 100. Ya 500 juta udah sendiri. Tapi kalau misalkan itu kan kemungkinan terbaiknya ya. Kalau kemungkinan terburuk kira-kira kalau untuk menanam durian itu apa? Kendalanya nih. Kalau mungkin hamanya. Kalau hama kan nggak bisa aja dianu kan. Paling ya cuman ini aja, paling pencurian gitu aja hama gitu. Itu mungkin. Susah. Kita ngomongin pencurian tuh orang-orang susah. Udah tahu enak, udah tahu pokoknya mahal gitu kan. Tapi kan nanti ada posnya di situ kan, ada pos jaganya kan, jadi nggak bakal. Soalnya juga kalau untuk masalah durian itu hampir semua kalangan masyarakat tuh suka gitu loh. Apalagi kalau masyarakat menengah ke atas dengan harga 5.000 tapi dengan kepuasan yang luar biasa gitu kan, buah duriannya tebal, kemudian rasanya manis. Siapa yang nggak mau berburu seperti itu gitu loh. Nah, yang jadi masalahnya adalah orang menganggap Mas Aris ini cuma ngomong doang. Padahal nyatanya gini, dia ini sebenarnya melakukan nggak tindakan itu untuk menggapai impian dia punya kebun durian dengan omset yang sekian miliar. Dia apa yang sudah dia lakukan? Kalau untuk pikir membuka lahan sudah ada lah. Istilahnya nanam bibitnya juga dia sudah, saat ini juga masih bekerja sama untuk beberapa pihak desa. Misalkan ada dari desa, dari warga. Jadi memang udah kerja sama. Aku tidak membual karena apa yang dia lakukan tuh ada nyatanya gitu kan. Tapi kalau untuk motivasi terbesar Mas Aris untuk menjadi orang sukses itu apa sih sebenarnya? Ya supaya ini bisa membantu banyak orang. Jadi maksud aku kalau untuk Mas Aris ini kan dia motivasinya adalah untuk bisa membantu orang. Sebenarnya kan bagus. Karena orang-orang seperti Mas Aris juga perlunya didukung gitu loh. Untuk saat ini orang yang paling mendukung Mas Aris dengan programnya Mas Aris siapa? Orang yang ada. Kepala desa. Kepala desa. Ada pihak-pihak lain? Ada RW ada. Dari RW ya. Ada. RT ada. Untuk kendala terbesar Mas Aris dalam mencapai yang sekarang ini apa? Modal untuk beli bibitnya dulu ya. Lebih ke modalnya berarti ya. Makanya saya kan ngajukan ke kepala desa kan supaya ada dapat bantuan gitu. Memang pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan oleh Mas Aris ini kan daripada orang tidak menggunakan, tidak memaksimalkan penggunaan lahan kan sebenarnya. Jadi memang Mas Aris ini mengadakan rencana buat penanaman bibitan durian tadi gitu. Apa keinginan lain selain membuat perusahaan kebun tadi, kebun durian tadi itu kira-kira apa lagi? Mungkin mau bikin akun YouTube juga nanti ya. Dia sering banget bikin vlog ya. Dia dia sering bikin video live dia di Facebook.
dia tuh memberi motivasi. Menurutku bagus loh, daripada kamu ngeprank kan. Mas Aris ini adalah seseorang yang sebenarnya tidak hanya sekedar ngomong doang, tapi sudah ada tindakan nyatanya. Jadi menurut aku Mas Aris itu bukan seorang pembuat, tapi menurut saya seorang Mas Aris juga sepertinya perlu didukung. Apa yang Mas Aris rencanakan menurut saya bagus kok, dan itu cukup berpengaruh baik untuk desa, untuk lingkungan masyarakat kan. Seharusnya ya banyak dapat dukungan, tapi alhamdulillah dari Pak Kepala Desa, RT RW sudah dapat dukungan kan. Nah jadi sangat berterima kasih buat Kepala Desa Tanjung Sari yang sudah memberikan dukungan. Mudah-mudahan kedepannya bisa membawa Tanjung Sari menjadi desa yang lebih baik lagi dengan menjadi desa perkebunan, bukan pariwisata gitu. Siapa tahu kan. Nah, gue setuju. Oke, selanjutnya ini aku mau ngadain game quiz. Aku tuh sebenarnya mau ngebahas masalah pernikahan yang poligami itu, tapi aku belum cukup umur buat ngomongin itu. Aku nggak bisa ngomongin itu, nanti dikiranya aku setuju poligami. Sekarang aku mau ngasih quiz dulu, ini harus dijawab dengan cepat, mungkin sekitar ada 5 quiz ya. Pertanyaan pertama, sukses dulu atau nikah dulu? Kalau sekarang sukses dulu. Kenapa sukses dulu? Kenapa nggak nikah dulu? Nikah dulu atau sukses dulu? Calonnya masih. Oh nggak ada calonnya. Ya calonnya masih. Oh masih. Karena ini luar biasa seperti masih. Oke, kedua, menjadi orang kaya tapi biasa atau menjadi orang biasa tapi terkenal? Biasa terkenal. Oh biasa terkenal. Oke. Durian musangking atau durian hitam? Musangking. Alasannya? Lebih familiar aja gitu. Janda anak 3 atau gadis mandul? Janda anak 3. Gak apa, ini cuman quiz ya. Ini cuma pertama karena kemarin dia tuh sempat ngebahas masalah anak. Jadi lebih janda anak 3 ya daripada gadis mandul ya. Dia nggak mau ngelatain gadis coy. Gak apa-apa. Oke, 1 istri tapi anak 3 atau 3 istri tapi nggak punya anak? 1 istri anak 3. Terjawab sebenarnya. Kalau menurut aku sudah, ini semuanya sudah terbuka gitu kan. Oke, untuk penutupan Mas Aris bisa nggak kasih quote gitu? Kira-kira pesan apa sih sebenarnya yang paling membuat Mas Aris bisa bertahan sampai sekarang? Apa namanya? Cemooh itu sebenarnya bagus, lebih membangun. Kita kalau mau saya datangin itu biasanya. Oh gitu. Iya, saya datangin. Karena maksudnya kayak ngajak ngobrol gitu kan, klarifikasinya. Memang benar. Selama dia di Facebook di komen ketika orang mencemooh dia, menganggap dia gila, menganggap dia stres gitu, tapi dia nggak pernah ngasih komen. Maksudnya dia sadar apa yang mungkin yang dipikirkan oleh teman-temannya tidak sama dengan dia saat ini gitu kan. Mungkin orang perlu bukti, tapi saat ini Aris sendiri paham ini perlu proses sebetulnya gitu kan. Tidak ada yang langsung jadi, tapi kan ini adalah kemungkinan terbaik yang bakal terjadi saat nanti tiba gitu. Oke, terima kasih Mas Aris sudah ada di TND acara partai ini. Aku dukung, mudah-mudahan nanti kalau misal ada perlu apa kira-kira maksudnya masa pemasaran sih aku bisa bantu ya. Masa pemasaran endorse lagi sama aku 1 durian musangking ya nanti sama-sama. Oke, terima kasih buat Mas Aris yang sudah memberikan kita motivasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang sukses ya. Tetap menjadi orang sukses yang dermawan, tidak sombong, tidak pelit. Ya kan? Supaya nanti kita apa yang kita dapatkan itu berkah lil alamin. Kemudian Mas Aris doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan pasangan jodohnya. Sudah ada ternyata. Oke, terima kasih, itu aja. Saya mohon maaf tidak ada kesalahan kata. Akhirnya saya Andi Nagata dan Mas Aris mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aris ya.